pagi hari ini kita juga masih punya bintang tamu lainnya yang satu ini sedang berbahagia sekali. Janda muda. Setelah beberapa waktu yang lalu ada kontroversi dengan mantan suami, tapi sekarang dia sudah berbahagia dan sudah mendapatkan tambatan hati yang baru. Setelah menjanda, berarti itu sudah nikah ya? Sekarang sudah menikah? belum dong. Oh, tapi sudah mempunyai tambatan hati. Ya, kita hadirkan di pagi-pagi ambiar ini dia Thalita Latif. Apa kabar Ya, sih? sayang. Sehat ya? Semangat banget sih. Semangat. Thalita Latif, kok kayaknya sekarang udah gak ada beban hidupnya ya? Gak ada dong, gak ada beban, aku bahagia pemirsa. Karena terlihat makin cantik, makin muda. Makin Pasti berkat dokter Cici. Ayo benar bukan lagi. Jadi lebih bahagia sekarang? Lebih bahagia dong Karya. Lebih bahagia? Iya. Membawa kebahagiaan buat kita semua. Kita Harus semua di dong, sini harus juga ditebar mau bahagia. mengucapkan terima kasih. Thalita Latif. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini sayang. Iya dong, aku senang sekali pagi-pagi ambiar. Terima kasih. Tapi namanya juga hidup ya, ada bahagia, ada kesedihan, termasuk juga ada masalah dalam hidup. Kita Iya, mau kasih pasti. lihat dulu yang satu ini buat seorang Thalita Latif biar kamu bisa tanggapi ya. Oke. Apakah itu kita lihat dulu ini. Ya. Backsound-nya seru. Yang bikin seru itu ya voice overnya ya. Benar-benar. Jadi gimana itu ngomongin soal nafkah? Tidak pernah sama sekali. Dan aku juga nggak berharap juga sih. Sedikit pun. Sedikit pun. Sedikit pun tidak berharap atau sedikit pun tidak pernah memberi. Dua-duanya. Menurut putusan pengadilan agama harusnya berapa nafkah yang diberikan per bulan? Saya tidak menuntut. Karena saya tidak butuh itu dari dia. Itu kan kesadaran ya Pak, Iya. gitu loh. Kalau misalnya seorang bapak itu punya anak, Setuju. itu kan ada rasa tanggung jawab dan kesadaran sendiri. Buat apa saya harus tuntut-tuntut secara hukum kalau dia menyadari bahwa emang dia seorang bapak kok? Tapi kalau menurut pengadilan apakah ada angka yang harus dipenuhi? Kalau menurut pengadilan itu ada tanggung jawab yang harus dipenuhi, tapi saya tidak menuntut angkanya. Jadi kan nggak keluar kalau saya menuntut, berarti Baru kan akan ada angka di ada situ angka ya. di situ tersebut sekian. Karena saya tidak menuntut itu, karena saya kan waktu itu kayak, pokoknya saya cuma pengen pisah. Karena itu yang terbaik buat kami semua gitu. Kenapa kamu tidak menuntut? Maksudnya sekarang ini mungkin kamu berpikir kamu masih bisa ya, insya Allah ke depannya pun akan bisa. Tapi jika terjadi sesuatu, kenapa tidak ada tuntutan dari kamu? Karena memang benar-benar ingin langsung berpisah saat itu. Iya, aku nggak pengen punya Balik kehidupan yang lagi toksik sih. dengan kesadaran masing-masing. Iya, kesadaran masing-masing aja sih. Dan aku yang, maksudnya gini ya, aku sangat yakin aku dan keluargaku sangat bisa membesarkan Ravello dengan good. Why you look so emotional? Kenapa emosi sekali? Enggak sih, enggak. Maksudnya gini, aku udah case close, udah tutup buku. Jadi buat aku past is past. Masalah itu buat aku udah bukan menjadi sebuah masalah lagi. Jadi dia mau sadar dia punya anak ya bagus, dia mau melakukan tanggung jawabnya dia sebagai seorang ayah bagus. Tapi kalau tidak juga doesn't matter for me gitu loh. Jadi kamu tidak pernah mau meminta? No, for what? Bagus dong harus kayak begitu Iya perempuan. dong, harus gitu. Itu buat apa gitu loh. Tergantung kembali Tapi kesadaran aku lebih masing-masing. setuju yang tadi dikatakan itu kan bapaknya. Iya. Ngapain Iya. pakai tuntut-tuntutan? Iya. Dia seharusnya lebih punya hati nurani Iya dan dong, tanggung iya jawab. dong. Betul. Gitu. Jadi kalau dibilang kayak memutuskan hubungan loh, maksudnya saya sana tahu kok kami tinggal di mana gitu loh. Iya, Kalau memang punya niat Iya. bisa, kalau mau punya usaha bisa, tapi kan nggak ada. Jadi buat apa aku nuntut-nuntut? So that case closed. Suka ketemu gak sih bapaknya anak-anak sama anak-anak? Nggak pernah. Definitely nggak pernah Kak. Jadi aku benar-benar nggak pernah apapun itu. Segala faktor dan upaya apapun itu tidak pernah. Apa alasannya? Apakah karena kamu menutup komunikasi Iya. atau memang kamu tidak mengizinkan? Kalau ditanya apa alasannya harusnya ditanya ke saya sana. Karena kalau aku begini-begini aja. Tapi kalau kamu sendiri memperbolehkan anak untuk bersilaturahmi dengan ayahnya atau mungkin anaknya tanya, aku kangen sama ayah mau. Nggak pernah. Oh ya. Nggak pernah apa? Nggak pernah bertanya sedikit pun. Sedikit pun. Sedikit pun. Not even one question. Oke. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, kamu boleh silakan tanggapi lagi. Boleh. Penuh emosi, Thalita Latif ungkap Dennis Laila. Lila. Lila. Laila. Maaf bukan anak band teman kita ini, maaf ya. Maaf.
Maaf, dia bukan anak band I don't soalnya. know how to pronounce. Lila namanya Soalnya Lila, band Laila Lila. tak pernah temui anak dan berikan nafkah. Kalau Nah, itu sayang. kalau tidak menemui, ini agak jadi pertanyaan besar ya. Mengapa seorang ayah tidak mau Mau menemui menemui anaknya, anak-anak? pasti kan hati kecilnya pengen nemuin anaknya. Kamu nggak pernah nanya atau komunikasi sama dia? Nggak mau ketemu anak nih? Kenapa harus aku? Kalau dia mau menemui, Setuju. dia harus usaha. Gitu. Kalau buat aku gitu dengan proses yang lalu yang sudah kita tutup, dalam arti kita tuh kehidupan aku masa lalu Iya. adalah usaha yang aku berikan pada saat itu sudah cukup. Iya. Makanya case close, aku tutup buku dengan berpisah. Jadi kalau setelahnya ditanya, harusnya lebih ke saya sana, ya why you don't do that? Why? Gitu. Karena kalau aku ya begini aja. Tapi kalau di saat dia pada akhirnya mencari, menghubungi Talita ataupun ke anak, datang ke tempat keluarga nggak apa-apa. Kita lihat aja apakah itu terjadi atau tidak. Tapi kalau terjadi, Aku pengen lihat aja sampai di mana usahanya. Seberani apa dia. Talita, Sebenarnya apa gimana cara kamu menjelaskan ke anak-anak tentang perpisahan yang terjadi, kemudian bagaimana ayahnya anak-anak tidak pernah menemui selepas perceraian? Gimana kamu menjelaskan? Anak aku itu kan sudah besar ya ketika mengetahuinya. Jadi dan dia juga melihat banyak peristiwa seperti yang lalu aku udah pernah cerita juga, bahwa memang nggak ada yang butuh ditutupi untuk Rafaelo karena dia melihat segalanya dengan mata kepala dia sendiri. Iya. Jadi nggak perlu juga aku menjelaskan atau membohongi anakku dengan apa yang terjadi. Bahkan dia kayaknya dia lebih suka kehidupan yang sekarang. Bilang apa emang sekarang? Dia pengen I want Om Ichan to be my daddy. Kita mau kasih lihat artikel yang satu Oh, ini. that's what this- Buat seorang Talita Latif. Ucapan menyentuh anak soal hubungan asmara Talita Latif dan Ichan Ray. Selama bunda bahagia, aku pun juga bahagia. See? I'm not lying kan? Ketika anak mengeluarkan kalimat seperti itu, apa dalam pikiran seorang Talita Latif? Ya happy gitu, berarti dia merasa comfortable, berarti dia merasa nyaman dengan kehidupannya saat ini, berarti dia merasa sosok yang tidak ada akhirnya ada, dia merasakan perhatian yang ekstra, dia merasakan kasih sayang, cinta kasih. Anak itu kan nggak bisa dibohongi. Betul. Mereka tahu Iya. mana yang bohong sama mereka dan mana yang tulus sama mereka. Gitu. Jadi selama aku menjalani dengan pasangan aku yang sekarang, Ichan, gitu, aku merasa anak aku mendapatkan Better. Kasih sayang dari seorang seluruh ayah gitu ya. faktor yang seharusnya memang di dia figur dapatkan. ayah. Sebelumnya memang tidak mendapatkan yang seharusnya sepenuhnya Tidak, mereka tidak. dapatkan. Saat ini iya. Contoh Tapi salah dulu satunya faktor itu kayak apa? Banyak. Ditanya misalnya weekend mau kemana, liburan mau kemana, Ya. bagaimana Hal-hal pelajaran. yang kecil seperti aja, bagaimana pelajarannya, lagi keluar pengennya makan apa. Kayak hal-hal kecil gitu. Terus kayak misalnya sekolah, mau sekolah offline, berarti kan segala macamnya butuh, ya anak-anak kan excited lah. Akhirnya sekolah lagi nih dari di rumah, 2 tahun semangat akhirnya. lagi kayak apa yang kamu perlu, apa. Jadi hal-hal kecil yang detail gitu yang Om aku mau gini-gini nanti kita jalan-jalan ya Om yang gini-gini. Bahkan mereka bisa teleponan sendiri. Atau misalnya pasangan aku selesai kerja dan lain-lain kesibukannya dia tiba-tiba mereka bisa main game berdua yang kayak gitu-gitu Kayak loh. gitu, makanya kamu harus pendekatan sama anak aku dulu sayang. Nanti Jadi aku I'm so PDKT sama happy. kamu ya. Gak perlu kamu ambil hati aku, ambil hati anakku dulu. Ya siapa bilang aku mau ambil hati kamu, aku mau ambil uang kamu. Sobat Ambiar, nanti kita bakal balik lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geng ya.